error 0. Tuh, ada lin masih kecolok. Nah, ada lagi, dipukul gini, ada lagi, dipukul gini, ada lagi. Nah, itu yang namanya sensor TPS error. Oke, semangat pagi teman-teman. Kali ini saya mau berbagi sebuah tips ya. Tips mungkin bisa bermanfaat ya buat teman-teman ya. Di posisinya di sini mengetahui ya, cara mengetahui sebuah sensor. Ini adalah sebuah sensor TPS motor Honda ya. Di sini gimana sih cara mengetahui bahwa sensor itu rusak atau enggak ya? Ini menggunakan sebuah AVO ya. Oke, di sini kalau kita lihat sensor TPS ini seperti halnya sebuah potensio ya, potensioner, atau kalau dilihat dia skala ohm ya, apa sebuah resistor ya. Oke, di sini semakin diputar maka semakin tinggi ya. Oke, di sini ini mirip sebuah potensioner. Oke, caranya gimana teman-teman? Siapin sebuah kabel atau soket seperti ini. Kabel aja sebenarnya nggak masalah, ini hanya sekedar agar lebih mudah saya untuk menjepitkan ke pin ya, pin sebuah avometer. Oke, teman-teman nanti selektornya ini avo digital ya. Nanti teman-teman selektornya ke ohm ya, ke ohm. Saya menggunakan sebuah avometer konstan. Ini warnanya udah nggak kuning lagi ya, saking udah lamanya jadi warnanya hitam. Jadi selektornya ohm ya. Jadi kita ngitung tahanan resistor ya, resistornya berapa, seperti itu. Oke, langsung aja kita colokin seperti ini teman-teman. Kita coba satu dulu ya. Oke teman-teman, ini teman-teman bisa perhatiin, teman-teman megangnya seperti ini atau seperti ini boleh. Di sini pinnya ada 3, 1 2 3. Yang pertama di sini ini adalah ini ya, input 5 volt ya, input 5 volt dari ECM. Nah, di sini yang tengah ini adalah outputnya yang keluar ke ECM. Jadi ini tanda bacanya. Jadi posisi si sensor TPS ini tadi udah kebaca, jadi dia ngasih tahu sama ECM. Nah, di sini input adalah 5 volt ya. Jadi posisinya ini kayaknya kalau voltase maksimal 5 volt ya. Paling nggak 5 sampai 6 volt ya. Nggak bisa lebih dari itu. Kalau 12 volt maka dia akan jebol ya. Maka dikasih input 5 volt. Nah, yang untuk sebelah sini, pinggir sebelah sini, ini adalah masanya. Oke, teman-teman. Jadi kita mau ke tanda bacanya. Ke tanda bacanya kita yang ke tengah ya. Ke tengah ini. Ini outputnya yang ke ECM. Seperti ini, yang tengah ini. Kita masukin. Ini agak susah. Kita kasih kabel warna merah ya. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini. Yang ini kita kasih kabel warna hitam. Ini ada sebuah masanya. Seperti itu. Oke. Seperti ini, balik seperti ini. Oke. Langsung kita colokin ke masa. Ini ke pin ya, ke pin avometer bagian masa juga. Seperti ini, dan ini plusnya yang output keluar ke ECM-nya kita kasih ke, nah, seperti itu. Teman-teman bisa baca seperti itu. Kita mulai ya dari 0, kita tutup sensor TPS-nya, kita tutup. Seperti ini, kita tutup. Dia pembacaannya kalau sampai 0 itu ohm ya, ohm. Semakin diputar maka pembacaannya nanti adalah sebuah kilo ohm. Seperti itu pembacaan. Nah, pembacaan menjadi
sebuah kilo ohm. Kita putar lagi seperti ini, perlahan kita putar. Nah, seperti ini menjadi 1,1 seperti ini, perlahan aja kita putar, semakin naik terus, semakin naik menjadi 2, semakin naik, kita putar lagi perlahan jadi 3. Oke, di sini kalau diputar perlahan seperti ini dia pun ikut naik ya, maksudnya naiknya nggak ada errornya, dia nggak rubah-rubah. Ini menandakan sebuah TPS ini masih layak pakai ya, masih bisa digunakan. Oke, terus TPS seperti apa yang rusak atau error? Oke, kebetulan saya juga udah punya ya sebuah TPS yang memang udah nggak bisa ya. Jadi posisi TPS ini, kebanyakan TPS Honda itu yang nggak bisa RPM atasnya. Jadi posisi RPM atasnya itu nggak mau teriak ya, jadi dia error di RPM atasnya. Kalau RPM bawahnya dia enak-enak aja, cuman kebanyakan di RPM atasnya yang bermasalah. Oke, kita coba ya seperti ini. Kita cabut dulu yang ini, kita ganti. Ingat yang sebelah sini tadi adalah input ya, input 5 volt dari SM. Yang tengah ini adalah output yang keluar pembacaan dari sensor TPS lari ke SM ya. Yang sebelah sini adalah sebuah massa. Oke, kita kasih dulu massanya. Ini pembacaan sensor TPS-nya. Oke, seperti ini. Oke, teman-teman bisa perhatiin seperti ini. Oke. Kalau dia error, pembacaannya pun error ya. Mulai dari ohm, kita coba putar ya. Kita putar. Bacaan udah sampai 3. Nah, seperti ini yang saya maksudkan. Belum diputar juga udah kadang 0, kadang kebaca, kadang enggak. Seperti itu. Kita putar lagi dikit. Nah, error 0 tuh. Ada lin masih kecolok. Nah, ada lagi dipukul gini, ada lagi dipukul gini, ada lagi. Nah, itu yang namanya sensor TPS error ya. Itu nyampe 2,0 kilo ohm. Coba kita lagi seperti ini, kita putar sampai 3 volt. Nah, itu hilang lagi seperti itu. Nah, jadi 3, sekian, 0 lagi, hilang. Jadi permasalahannya jika sensor TPS ini bermasalah, tuh hilang lagi. Nah, pembacaannya error ya, berubah-berubah. Jadi posisinya nggak anteng ya, tuh berubah-berubah ya posisinya. Jadi jika sensor ini menandakan adalah sebuah sensor yang tidak akurat ya, maksudnya sensor TPS yang bermasalah. Jadi 0,3, tadi harusnya 3, ya kilo ohm ya, ini 0,3 itu jadi error. Jadi seperti ini, yang error seperti itu ya. Jadi pembacaannya nggak akurat, nggak tenang waktu diputar perlahan, dia berubah-berubah tuh seperti itu. Itu baru diputar sedikit seperti ini. Nah, seperti itu. Atau teman-teman bisa menggunakan selektornya, menggunakan sebuah dioda ya, dioda atau volt. Ini pencet yang ini. Nah, gambarnya adalah lambang dioda. Dia paling mentok adalah sebuah sampai 9 volt, 0,9 volt. Nih, ini lambang dioda volt, menggunakan volt. Kalau kita putar seperti ini, sama tuh, error lagi. Nah, dipukul-pukul gini, 0 lagi. Nah, seperti itu. Jadi sensor diodanya udah error ya, seperti itu. Kita putar lagi, tuh 0 lagi, nambah lagi. Nah, ini baru didiamin, kita putar lagi. Nah, ada lagi. Nah, error lagi. Nah, 0 lagi, error lagi. Ini yang namanya sensor TPS yang udah bermasalah. Oke, kita coba pakai sensor yang masih layak pakai. Kita cabut seperti ini.
kita menggunakan sebuah ini ya. Oke, 0,935 volt. Coba kita putar perlahan. Di sini nggak ada errornya ya, nggak ada matinya. Tuh, seperti itu. Nah, masih aman. Jadi paling mentok 0,097 volt. Kalau kita putar lagi seperti itu. Nah, kita putar perlahan, tuh naiknya juga nggak ada nolnya ya. Tuh, itu menandakan bahwa sensor TPS ini masih layak pakai. Beda dengan yang ini tadi, pembacaannya errornya. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian ya tutorial dari saya, cara mengetahui sensor TPS yang masih layak pakai atau tidak. Oke, semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih.